Saya sampaikan, kalau di kalangan nutrisionis, ahli gizi, itu ada semboyan you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Artinya begini, tubuh kita ini sebetulnya sebuah wujud biologis yang dinamis, yang selalu mengalami proses regenerasi, daur ulang. Jadi jangan disangka tubuh kita begini-begini aja nih. Tiap hari kita, satu hari itu orang berganti kulit, tahu nggak berapa kira-kira? Lebih dari 10 miliar sel kulit itu mati. Dan itu harus diganti. Ya, diganti bahan-bahannya tentunya dari makanan yang kita makan, ya. Ibaratnya kalau saya membuat analogi, kalau kita ingin merehabilitasi satu bangunan yang sudah tua, supaya bangunannya itu tampil seperti aslinya, minimal seperti aslinya atau lebih indah dari aslinya, tentu bahan baku yang furniture yang mengganti bangunan itu harus dari kualitas yang baik, ya kan? Maka dari itu faktor makanan itu menjadi penting, apalagi makanan ini merupakan faktor yang ada di bawah kendali kita. Sebetulnya secara filosofis, itu agama sudah memberikan kesadaran paling primordial menurut saya, ya. Kan kita tahu ya, dari semua agama Semitik ya, Yahudi, Kristen maupun Islam itu sepakat bahwa Nabi Adam itu diusir dari surga dulu. Kan pernah tinggal di surga nenek moyangnya. Gara-gara apa? Gara-gara makanan. Ya, sebetulnya wujud di belakang itu keserakahan ya, keserakahan ingin hidup abadi gitu ya, karena godaan iblis ya. Tapi model yang ditampilkan sama Tuhan itu dalam bentuk makanan gitu. Jadi makanan ini jebakan sebetulnya kalau kita salah gitu ya. Kalau keenakan, keasikan wisata kuliner itu menurut ahli kesehatan bahwa orang modern itu nanti akan menggali kuburnya dengan gigi-giginya sendiri. Jadi saya ingin juga bisa mengajak pemirsa mungkin pernah membayangkan bagaimana sih sebetulnya sistem pencernaan kita ya. Jadi dalam tubuh kita ini itu ada 13 sistem ya untuk memilah, membagi secara akademik teoritis ya. Ada sistem peredaran darah, ada sistem saraf, ada sistem kulit, sistem reproduksi, dan salah satunya sistem pencernaan yang dari mulut sampai ke bawah. Nah, sistem pencernaan itu seperti selang aja sebetulnya Mas Denny. Dari mulut ke bawah itu terbuka sebetulnya, nggak ada pintu. Nah, pelajarannya apa satu? Karena dia terbuka berhadapan dengan dunia luar, maka dia sistem yang rentan untuk terinfeksi ya, terserang agen-agen yang membahayakan. Apakah itu mikroorganisme ya, seperti virus, bakteri, jamur, parasit ya, atau bahan-bahan toksik ya, bahan-bahan yang berbahaya ya, yang tamu-tamu tak diundangkan. Kita nggak bisa menjamin makanan yang kita makan itu aman 100% ya. Apalagi makanan yang ada yang dihidangkan oleh orang sekarang ya, saya udah kehabisan komentar lah. Ya, minyak goreng dicampur dengan oli katanya lah, yang kerupuk digoreng sama plastik ya. Wah, kreativitas yang di luar akal sehat gitu. Nah, terus sistem pencernaan kita itu juga lah satu-satunya organ di dalam tubuh ya, organ dalam yang ukurannya sangat besar dan bobotnya sangat berat, paling berat dari semua sistem yang ada. Dan yang pengoperasiannya itu non-stop sebetulnya, 24 jam tidak pernah istirahat. Tidak ada sistem, apa istilahnya kalau orang tambang itu, shift. Ya, tidak ada shift ya kalau. Jadi itu, iya nggak ada, conveyor berjalan 24 jam itu, di usus itu. Mendorong, meremas, mengaduk ya. Ya kalau nggak percaya coba aja nanti, kalau misalnya, ibunya pengen bukti ya, dengerin perut bapaknya itu, kan pasti bunyi-bunyi, kerok ya. Bukan suara cacing, karena tapi kerja si usus karena kerja si usus gitu ya, 24 jam. Jadi pembatasan makanan, pemilahan makanan. Jadi di agama itu kan ada ajaran, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan toib ya. Halal pengertiannya adalah sah menurut jurisprudensi hukum fikih ya. Sedangkan toib itu sesuai dengan kaedah kesehatan dan higienis ya, status gizi dan higienis. Secara mutu makanan itu baik lah, baik untuk dimakan. Kualitas prima ya. Ya, dokter, kita harus jeda lagi, mungkin udah cukup lama penjelasan dari dokter. Ya, pemirsa TV Kutim tadi mengenai hal-hal jenis makanan dan minuman yang harus kita hindari dan disesuaikan dengan ajaran agama yang memang kita anut. Namun lebih lanjutnya kita harus jeda iklan berikut. Televisi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ya, pemirsa TV Kutim, kembali lagi di program Halo Dokter bersama kami di TV Kutim.
di line telepon Anda dapat berinteraktif bersama kami di 0549221111. Ya, Dokter Ade, mengenai ajaran agama kembali yang hal-hal yang berdampak pada kesehatan apalagi dok, yang mungkin banyak pemirsa melakukan kegiatan seperti berpuasa atau olahraga atau sejenisnya yang lain seperti itu, apa saja dok yang berdampak pada kesehatan? Ya mungkin sebelum ke pembahasan tentang bergerak yang masih berkaitan dengan makan minum ya, salah satunya mungkin tema puasa yang menarik ya. Saya pernah menyampaikan ini juga di forum TV Kutim ya, puasa dengan kesehatan. Jadi intinya begini, secara letterlek itu Nabi sendiri kan mengatakan bahwa sumutasihu ya, berpuasalah supaya kamu sehat. Dan tadi saya di awal-awal sudah juga menyampaikan bahwa sudah banyak sekarang riset penelitian tentang manfaat puasa terhadap kesehatan ya. Di Jerman tuh ada Fasten Institute ya, yang mengkaji dampak orang berpuasa terhadap kesehatan. Kalau dikaji ini sangat panjang lebar, tapi kembali lagi bahwa tubuh manusia itu seperti saya katakan tadi selalu mengalami bongkar pasang ya, regenerasi. Jadi kulit berganti, otot berganti, bahkan tulang yang kelihatan padat keras itu juga mengalami proses bongkar pasang ya. Setiap detik itu bongkar pasangnya. Begitu juga saluran cerna kita. Jadi lambung itu, dinding lambung itu juga mengalami proses regenerasi ya. Sel-sel di permukaannya itu diganti dengan yang baru. Nah, kita bisa membayangkan bahwa sudahlah dia bekerja 24 jam, kemudian harus direcoki dengan makanan setiap 8 jam. Karena makanan tinggal di lambung itu selama 8 jam kalau kita makan sesuatu ya. Dan dia harus bekerja ekstra. Kalau lambung itu bekerja ekstra untuk menghancurkan makanan, kita bisa bayangin makanan sealot apapun, sekeras apapun, seatos apapun, kan keluarnya jadi lembek ya. Iya, dicoba dihancurkan terus. Iya, karena itu ada kerja enzim yang sangat luar biasa dan kerja mekanik di situ ya. Sehingga keluarnya santai nggak keluar sate lagi kan. Iya. Nah, kalau lambung ikut bekerja keras, yang lain ikut partisipasi kerja keras juga. Jantung ikut bekerja untuk memasuk darah ke lambung ya. Nafas juga untuk mengirim oksigen supaya makanan itu bisa dibakar ya. Kemudian saraf juga ikut bekerja untuk gerakan peristaltik yang ada di saluran cerna dan semuanya itu juga melibatkan sistem saraf otonom ya. Kemudian empedu juga bekerja mengeluarkan getahnya untuk mengemulsi lemak. Hampir seluruh sistem tubuh itu ikut terlibat. Makanya kalau orang kekenyangan tuh ngantuk ya. Karena konsentrasi penuh itu ke dalam perut ya. Nah, selama 8 jam dia dibombardir dengan makanan. Kemudian 8 kali 3 itu kan 24 ya. Ya nyaris 24 jam dia direcoi dengan makanan gitu. Kapan dia mau ada jeda istirahat untuk memerankan fungsi regenerasinya secara optimal. Oleh karena itu juga makanya Tuhan mungkin membuat satu paket ya. Karena ini menyangkut kebutuhan manusia ya, bukan semata-mata kewajiban, tapi kita butuh sama puasa itu. Dipercaya bahwa seluruh alam ini juga berpuasa sebetulnya ya. Ada fase kalau di dalam tumbuh-tumbuhan itu meranggas, dia tidak menghisap unsur hara. Nanti ketika fase meranggas itu lewat, maka tumbuh-tumbuhan itu menjadi segar dan lebih hijau lagi. Atau yang paling jelas itu reptil ya, ular ya. Ular kan habis makan besar dia puasa ya. Puasa lama. Ya. Kemudian kita bisa lihat kulitnya akan berganti, warna motifnya lebih cerah dan lebih indah lah mungkin ya, dari versi kulit ular lebih indah. Begitu juga puasa itu kita memberi kesempatan untuk istirahat sejenak organ tubuh kita ya, terutama sistem saluran cerna itu untuk beregenerasi secara sempurna, tidak diganggu apapun ya. Ya mungkin gitu ya. Ya. Jadi memang kebutuhan terhadap puasa ini sangat membantu kinerja organ tubuh dalam kita ya dok ya. Iya, detoksifikasi lah istilahnya ya. Di samping itu kan dengan mengosongkan, kan nggak ada ya cerita sebelum ke sana ya, nggak ada cerita orang habis puasa meninggal, nggak ada ya. Apalagi nggak ada cerita orang habis puasa sakit apalagi meninggal gitu. Karena puasa itu sesuatu yang sangat aman. 12 sampai 18 jam itu ya. Orang sehat normal, nggak makan itu bisa bertahannya kalau orang normal ya, itu bisa 1 minggu sebetulnya. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita itu kita punya deposito cadangan energi ya, cadangan makanan yang bisa kita ambil kalau memang diperlukan. Nah, pada saat kita berpuasa karena kita nggak dapat bahan bakar dari luar, maka tubuh akan mengolah cadangan-cadangan tempat yang tersimpan itu, yang biasanya dalam bentuk lemak ya. Lemak itu kalau terlalu banyak, terlalu tebal,
dia sangat merusak kesehatan ya, mengganggu sistem kardiovaskuler terutama jantung dan pembuluh darah ya. Pokoknya itu berat badan itu berkorelasi dengan kematian dan penyakit. Udah ada penelitiannya, makin naik berat badan, persentase kematian makin tinggi. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah, praktisnya begini aja. Kalau bagi yang laki-laki, silakan sekarang ambil meterannya tukang jahit itu yang tali panjang itu ya. Yeah. Kalau meteran lingkar perutnya itu sudah 99, ya waspadalah. Waspada. Ya, waspada dan waspada. Kalau untuk ibu-ibu mungkin sekitar 95-an ya, harus waspada ya. Jadi lingkar perut itu ya, itu indikator mudah bagaimana status kebugaran kita ya. Nah, kembali ke kesehatan, ajaran agama yang menganjurkan kita mungkin ibadah sholat mungkin yang bagi kita warga muslim. Nah, kegiatan seperti bergerak seperti ini apakah juga membantu untuk kesehatan? Ya, sekali lagi orang kalau mau sehat dia harus bergerak. Jadi WHO itu punya moto Move for Health, bergerak untuk kesehatan, dan dianjurkan itu jalan kaki itu 10.000 langkah ya. Kalau di Unlin itu ada kayak begitu ya. Nah, itu moto yang diambil dari WHO, minimal 10.000 langkah dalam sehari. Artinya orang harus melakukan satu gerakan yang rutin, intensif, dan bernilai aerobik sebetulnya. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi saya mengatakan bahwa orang sholat itu kan bergerak ya, nggak diem aja ya. Ada berdiri, ruku, itidal, duduk di antara sujud ya, sampai duduk tawaruk, duduk tasyahud ya. Itu ada 17 kali gerakan, memberikan sumbangan kalau dihitung itu